Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Sita tiba di desa Pagerwangi ketika senja tinggal sisa. Udara dingin menempel di kulit dan jalan gang sunyi. Lampu pos ronda menyala redup, cahayanya jatuh ke tanah yang retak. Tidak ada sambutan, hanya bunyi serangga yang putus di sela angin. Sita memegang koper yang catnya sudah pudar dan berdiri beberapa detik di depan pagar bambu yang miring. Ia pulang karena ibunya sudah tiada. Kalimat yang ia ulang di kepala agar langkahnya tetap bergerak. Pintu depan mengelupas, kunci masih sama. Saat terbuka, bau debu keluar dari ruang tamu dan membawa kembali kenangan yang berusaha ia jaga tetap tenang. Rumah peninggalan ibunya tampak lelah. Kursi rotan berderit saat ia geser. Meja kecil penuh abu. Rak buku dilapisi debu tipis. Foto ibunya berdiri di lemari kaca. Menatap ke depan tanpa senyum. Sita menahan air mata. Ia menaruh koper, mengambil sapu, dan mulai membersihkan lantai dari ruang tamu sampai dapur. Jendela ia buka agar udara berganti. Setelah gerakannya lebih tenang, ia masuk ke kamar ibunya. Tempat tidur rapi, selimut dilipat. Di rak kayu dekat jendela, ada tumpukan buku catatan sampul coklat. Salah satunya bertuliskan jelas dengan spidol, nama yang disimpan. Sita duduk di tepi tempat tidur dan membuka buku itu. Halaman pertama berisi daftar nama, ditulis rapi dengan huruf yang ia kenal. Ada nama bayi, nama orang yang wafat, nama pasangan yang menikah. Di belakang setiap nama, ibunya menulis alamat dan waktu. Beberapa diberi tanda kecil di ujung baris. Sita belum mengerti. Ia menelusuri lagi sampai matanya berhenti pada huruf yang membentuk nama adiknya. Dadanya mengeras. Ia menutup halaman dan diam lama. Rasa bersalah muncul dan tidak hilang. Ia membuka kembali halaman lain, berpindah, tetapi nama yang membuatnya berhenti tetap tinggal di kepala. Ketukan pelan terdengar di pintu depan setelah azan maghrib berlalu. Sita berjalan ke ruang tamu dan membuka. Pak RW Parno berdiri di teras dengan sarung dan jaket tipis. Wajahnya letih, tapi tatapannya ramah. Entor Sita Sugeng Rawu, turut bela sungkawa saya telat, katanya pelan. Terima kasih, Pak. Maaf rumah masih berantakan, jawab Sita. Tidak apa, ucap Pak RW sambil melangkah masuk ketika dipersilakan. Ia duduk di kursi rotan dan melirik tumpukan buku. Itu catatan almarhumah? Iya, kata Sita. Ada satu buku berjudul Nama yang Disimpan. Ibu menulis banyak nama warga. Pak RW mengangguk. Beliau dulu juru catat. Setiap kelahiran, kematian, dan acara, beliau yang menata pemberitahuan. Tulisan beliau rapi, tidak pernah salah ejaan. Sekarang siapa yang meneruskan? Tanya Sita. Belum ada, jawab Pak RW. Sejak beliau sakit, urusan itu terbengkalai. Kami coba bagi tugas tapi tidak terurus. Sita mengangguk lalu mengingat papan pengumuman di balai dusun. Papan pengumuman masih dipakai? Pak RW menarik napas. Sekarang kosong. Kertas yang ditempel sering lepas sendiri. Orang jadi malas menempel lagi. Lama-lama papan itu bersih tanpa satupun kertas. Kenapa bisa? Sita mengerutkan dahi. Tidak jelas, jawab Pak RW. Yang terasa justru warga mulai sering lupa. Di posyandu ibu-ibu lupa menyebut nama bayi. Waktu tahlil, lidah tidak bisa menyebut nama almarhum. Di pasar orang memanggil tanpa nama. Ada yang pakai sebutan umum, ada yang menunjuk saja. Salah panggil jadi hal biasa. Banyak yang tersinggung lalu saling diam. Sita menatap meja. Kalau di rapat ronda, giliran jaga kacau, kata Pak RW. Nama di daftar ada, tapi saat dibacakan sebagian tidak keluar dari mulut. Akhirnya kami panggil dengan tanda bukan nama. Yang merasa tidak dipanggil tidak datang. Lalu yang datang menuduh pengurus tidak teliti. Semua membuat jarak. Sita menarik buku dari meja dan meletakkannya di pangkuan. Saya ingin mengerti tanda kecil di samping beberapa nama. Bapak tahu artinya? Mungkin tanda sudah diumumkan di papan, jawab Pak RW. Dulu tiap nama yang keluar di papan selalu kami tandai. Orang datang mengucap selamat atau belasungkawa dengan menyebut nama. Sekarang ucapan jadi hambar karena nama tidak diucap. Sita ragu sebentar lalu menguatkan hati. Pak, Bapak ingat adik saya? Adik panjenengan? Pak RW menoleh penuh perhatian. Namanya Raffi. Pak RW diam beberapa detik. Saya ingat dulu ada adik. Saya ingat wajah kecil yang sering berlari di gang. Tapi nama,
Ia mengetuk kening pelan. Maaf, saya lupa. Sita menahan napas. Tidak apa, katanya pelan. Saya hanya bertanya. Pak RW merasa tidak enak. Saya tidak bermaksud menyakiti. Akhir-akhir ini banyak yang saya lupakan. Bukan hanya nama adik panjenengan. Nama tetangga sendiri sering hilang dari ingatan. Bapak tidak salah, ujar Sita. Saya yang lama tidak pulang. Mereka diam sejenak. Suara sendok dari rumah tetangga terdengar lalu menghilang. Pak RW menatap foto Bu Sarinah di lemari. Beliau telaten. Setiap nama beliau jaga. Orang merasa dihargai saat namanya disebut dengan benar. Sita menelan ludah. Besok saya ingin melihat papan itu. Silakan, kata Pak RW. Datang siang saja. Banyak yang tidak nyaman kalau lewat situ saat malam. Ada yang bilang rasanya dingin. Saya datang siang, jawab Sita. Saya ingin tahu kondisinya. Pak RW berdiri. Kalau butuh bantuan, panggil saya. Rumah saya di gang kedua. Terima kasih, Pak Parno. Setelah tamu pamit, rumah kembali tenang. Sita membawa buku ke kamar, menaruhnya di meja lalu duduk di lantai. Udara malam masuk dari jendela yang setengah terbuka. Ia tidak menyalakan televisi. Ia tidak ingin suara lain masuk. Ia membuka buku lagi, kali ini lebih pelan. Ia membaca satu baris, berhenti, lalu baris berikutnya. Nama yang lahir, nama yang wafat, nama yang pindah rumah. Tidak ada cerita, tidak ada penjelasan, hanya nama dan waktu. Namun setiap baris menempel di kepala, nama membuat orang hadir jelas di ingatan. Tanpa nama, semuanya terasa kabur. Sita menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Ia mengikuti urutan halaman yang rapi, seolah mengikuti napas desa dari waktu ke waktu. Ia menemukan bagian akhir buku yang kosong. Beberapa lembar terakhir bersih tanpa catatan. Ia menyentuhnya, kertas dingin dan mulus. Ia menduga ibunya berhenti menulis saat sakit makin berat. Ia menutup buku dan memandang kamar yang sederhana. Kemudian ia memikirkan papan pengumuman yang kosong. Dua tempat yang seharusnya berisi nama, kini sama-sama kosong. Di dada Sita timbul rasa tidak enak. Ada kewajiban yang belum selesai. Ia mengatur napas. Tidak ada keputusan besar yang harus ia buat malam itu. Ia hanya ingin menjaga rumah tetap berdiri dan pikirannya tidak berantakan. Ia kembali ke ruang tamu, menyeduh air panas dan menuang kopi hitam secukupnya. Rasa pahit membantu kepala lebih fokus. Setelah itu ia mengambil kain pel, membersihkan lantai sekali lagi lalu menutup jendela. Ia memeriksa kunci dengan teliti. Semua ia lakukan pelan dan teratur agar hati lebih datar. Sesekali ia berhenti, mendengarkan gang yang tetap sepi. Ia tidak menunggu tanda apapun. Ia hanya ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang bisa ia tempati tanpa rasa asing. Sebelum tidur, Sita duduk di kursi rotan. Buku tetap di meja. Ada dorongan untuk menulis sesuatu di lembar kosong itu. Ia mengambil pena milik ibunya dari kotak kecil. Ujung pena ia letakkan di tengah halaman. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada benda, tetapi karena kata yang ingin keluar terlalu lama ia tahan. Ia ingin menulis satu nama yang tidak pernah ia ucap selama bertahun-tahun. Ujung pena menempel, namun ia tidak menggerakkan. Nafasnya pendek, ia menarik pena kembali dan menutup capnya. Ia menyimpan pena di kotak, lalu memindahkan buku ke sisi lain meja agar tidak mudah ia sentuh. Malam bertambah larut, lampu ruang tamu dibiarkan menyala. Sita berbaring dan memeluk bantal tipis. Matanya belum juga tertutup. Di kepala, kalimat datang sederhana. Orang akan ada selama namanya diucap. Ia mencoba menyebut beberapa nama tetangga. Semua bisa keluar. Ketika sampai pada nama adik, bibirnya kaku. Ia menelan ludah dan membiarkan kalimat itu berhenti di tenggorokan. Tidak ada air mata, hanya napas yang terasa pendek dan lambat. Menjelang dini hari, kantuk datang terlambat. Sita duduk lagi di tepi tempat tidur. Ia menatap buku yang diam, menatap jendela yang gelap dan menegakkan punggung. Ia tidak membuat rencana apapun untuk esok hari. Ia mematikan lampu kamar, meninggalkan lampu kecil di ruang tamu lalu berbaring sekali lagi. Dada masih berat, di luar gang tetap sunyi. Sita menutup mata perlahan, menahan satu nama di dalam hati, dan membiarkannya tinggal di sana tanpa suara. Lampu ruang tamu menyala temaram, membuat bayangan tipis menempel di dinding. Buku itu tetap di atas meja, terbuka di halaman kosong yang tadi ia sentuh. Nafasnya tidak tenang seolah ada sesuatu yang ia tahan di dada. Ia ingin tidur, tapi pikirannya tidak mau diam. Kalimat yang berputar hanya satu, orang ada selama namanya diucap. Ia akhirnya bangkit, mengambil buku itu lagi, lalu membuka halaman yang lain.
Tulisan tangan ibunya rapi, tapi di sela barisan nama ia menemukan sebuah catatan pendek dengan tinta lebih tebal. Jangan biarkan nama menghilang dari suara. Sunyi akan mengambilnya. Sita membacanya beberapa kali, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, bukan sekadar catatan. Ia menutup buku, lalu membukanya lagi memastikan ia tidak salah lihat. Kalimat itu tetap ada, jelas dan menusuk. Ingatan tentang Raffi datang tanpa diundang. Adiknya yang tenggelam di bendungan saat usia 9 tahun, meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Sejak hari itu, ia dan ibunya hampir tidak pernah menyebut namanya lagi. Foto-fotonya disimpan, cerita tentangnya ditutup. Sita merasakan penyesalan yang sama menyergap. Kalau benar nama bisa hilang, berarti aku ikut bersalah, bisiknya pada diri sendiri. Ia menutup muka dengan kedua telapak tangan, menahan sesak yang semakin kuat. Keesokan paginya, suasana desa tidak lebih baik. Sita keluar membeli kebutuhan di warung dekat gang. Beberapa ibu tampak mengobrol di depan pos ronda. Tapi nada suara mereka berat. Ia sempat mendengar seorang ibu berkata, "Kemarin anakku dipanggil gurunya pakai nama anak lain." Seisi kelas ketawa, tapi anakku pulang menangis. Katanya gurunya sendiri lupa namanya. Seorang ibu lain menimpali, "Tidak cuma di sekolah, Bu. Waktu tahlil di rumah Pak Sardi, Ustaz sampai terdiam karena tidak bisa menyebut nama almarhum. Hanya bilang almarhum itu. Malu sekali rasanya." Sita menunduk dan mempercepat langkah, tapi bisikan itu terus mengikutinya. Sampai di warung, ia mencoba bersikap biasa. Namun pemilik warung, Bu Wati, malah menatapnya curiga. "Mbak Sita ya? Lama tidak pulang. Katanya di rumah almarhumah Bu Sarinah ada buku aneh." Sita terdiam sebentar. "Buku catatan nama, Bu. Ibu saya dulu menulis untuk desa." Bu Wati menipiskan bibir. "Tapi orang bilang buku itu yang bikin nama-nama sekarang susah diingat. Jangan-jangan ada isinya yang tidak beres." Sita tidak menjawab, hanya membayar barang dan pergi. Tapi ucapan itu menempel di kepala, membuatnya semakin tidak tenang. Saat melewati gang pulang, dua pemuda yang sedang duduk berbisik dan melirik ke arahnya. Salah satunya berkata, "Itu anaknya Bu Sarinah. Pantas saja nama-nama kita hilang. Rumahnya masih menyimpan buku itu." Sita melangkah cepat tanpa menoleh, tapi dadanya penuh marah. Ia tahu ibunya hanya seorang pencatat, bukan pembawa sial. Namun gosip di desa membuat posisi ibunya, bahkan dirinya, dipertanyakan. Siang itu, Sita memberanikan diri menemui Pak Lurah Darlan di kantor desa. Ia ingin menanyakan langsung tentang keresahan warga. Pak Lurah menyambutnya dengan wajah letih. "Saya senang panjenengan datang. Desa memang sedang bingung." Ia menghela napas panjang. Banyak orang mengadu. Di sekolah, di pengajian, di rapat warga, nama seperti hilang dari kepala. Kita ingin mencari penjelasan, tapi tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. "Apakah Bapak juga mengalami sendiri?" tanya Sita. Pak Lurah mengangguk pelan. "Saya sendiri lupa nama cucu tetangga saya kemarin. Padahal saya tahu betul." Mulut saya seolah terkunci. Rasanya memalukan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Sita lalu berkata, "Mungkin ada hubungannya dengan papan pengumuman yang kosong." Pak Lurah menatapnya serius. "Ada yang berpikir begitu, tapi kalau papan hanya sekadar kayu, kenapa bisa memengaruhi lidah kita?" Pembicaraan itu tidak memberi jawaban, hanya menambah resah. Ketika Sita pulang, ia mendapati dua tetangga berdiri di depan pagar rumahnya, berbincang dengan nada lirih. Saat ia lewat, salah satunya berujar cukup keras, "Kalau memang buku itu penyebabnya, sebaiknya dibakar saja." Yang lain mengangguk cepat. "Betul, biar tidak jadi sumber sial." Sita menghentikan langkah. "Jangan bicara sembarangan. Itu peninggalan ibu saya. Tidak ada yang salah dengan buku itu." Mereka terdiam lalu pergi tanpa menjawab. Sita masuk rumah dengan hati yang bergejolak. Ia duduk di ruang tamu dan menatap buku itu lama. Ia ingin membela ibunya, tapi bagian dari dirinya pun merasa takut. Bagaimana kalau benar ada sesuatu yang terkandung di dalamnya? Ia membuka lagi halaman dengan catatan peringatan. Kata-kata itu terasa menekan, membuat ia semakin tidak bisa mengabaikannya. Ingatannya kembali pada saat-saat ia dan ibunya memilih diam tentang Raffi. Wajah kecil adiknya yang basah, teriakan orang-orang di bendungan, semuanya muncul begitu jelas. Ia merasa dirinya ikut andil dalam membuat nama adiknya hilang dari kehidupan. Sore menjelang malam, Sita mencoba mengalihkan diri dengan membersihkan dapur.
tapi pikirannya tetap kembali ke buku itu. Ia merasa seperti berada di antara dua jurang. Jika ia membiarkan gosip warga, nama ibunya akan kotor. Jika ia membela, ia sendiri bisa dituduh menyembunyikan sesuatu. Ketika gelap mulai turun, ia menutup jendela satu persatu. Namun rasa gelisah itu tidak ikut hilang. Malamnya suara serangga terdengar lebih jelas. Sita duduk di kursi rotan, sama seperti semalam. Buku tetap di meja, terbuka di halaman dengan catatan peringatan. Ia membaca berulang, mencari arti yang bisa ia pahami. Tapi yang ia dapat hanya perasaan bahwa dirinya semakin kecil di tengah masalah yang besar. Nafasnya pendek, matanya berat, tapi ia tidak bisa tidur. Sita menunduk, memejamkan mata, lalu berbisik pelan, "Kalau benar nama bisa hilang, bagaimana dengan Raffi? Apa aku sudah membuatnya lenyap?" Kalimat itu membuat hatinya semakin sesak. Ia tahu jawaban tidak akan datang malam itu, tapi ia juga tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan buku peninggalan ibunya. Sunyi rumah menekan, dan Sita duduk mematung lama, terjebak dalam rasa bersalah yang tidak kunjung reda. Sita duduk di kursi rotan, tubuhnya lelah tapi matanya tidak bisa terpejam. Rumah yang tadi sore ia rapikan kini terasa berbeda. Sunyi terlalu menempel, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa gelisah dari catatan di buku ibunya belum hilang. Kalimat "jangan biarkan nama menghilang dari suara", sunyi akan mengambilnya terus berputar di kepalanya. Tirai jendela ruang tamu tiba-tiba bergerak pelan padahal tidak ada angin. Sita mendongak, menatap lekat ke arah jendela. Tirai itu kembali bergoyang, makin lama makin jelas. Dari luar terdengar langkah kecil di tanah. Berderap pelan lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Hatinya berdebar kencang. Ia berdiri, mendekati jendela dan mencoba melihat keluar. Gelap menutupi halaman. "Siapa?" Suaranya lirih. Tidak ada jawaban, hanya jeda panjang yang menekan telinganya, membuat dadanya terasa lebih sesak. Sita menelan ludah, mengulangi panggilan lebih keras. "Siapa di luar?" Sekali lagi tidak ada jawaban. Jeda itu justru makin berat, seperti ada yang sengaja menunggu. Dalam diam itu muncul dorongan aneh di dalam pikirannya, seolah ada suara yang membisikkan agar ia menyebut satu nama, Raffi. Lidahnya hampir bergerak, tapi ia menahan. Nafasnya makin pendek. Ia tahu jika nama itu keluar, ia akan membuka kembali luka yang selama ini ia kubur. Ia mundur beberapa langkah, lalu melihat meja. Buku ibunya yang tadi ditutup rapat kini terbuka sendiri. Halaman bergetar seperti tertiup angin yang tidak ada. Di halaman kosong tiba-tiba muncul tulisan baru dengan tinta hitam yang basah. Nama hilang bersama ingatan. Bila tak disebut, ia lenyap. Mata Sita membesar. Ia melangkah mendekat, memastikan yang ia lihat bukan halusinasi. Tinta itu nyata, menempel di kertas dan menetes sedikit di pinggir halaman. Sita menutup mulut dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Kenapa harus Raffi? Kenapa sekarang? Ia bicara pelan, seolah pada dirinya sendiri. Namun jendela kembali bergetar, tirai menepis dinding. Langkah kecil itu muncul lagi, mendekat lalu berhenti tepat di depan pintu. Sita menatap ke arah pintu, menahan diri agar tidak berteriak. Nafasnya berlari cepat tapi mulutnya terkunci. Di luar rumah gang juga tidak benar-benar tenang. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang sedang tahlil di rumah tetangga. Suara doa itu biasanya lancar, tapi kali ini tersendat. Ustaz yang memimpin bacaan berhenti lama, lalu hanya berkata, "Almarhum itu." Warga yang mengikuti doa saling pandang, tapi tetap meneruskan bacaan seadanya. Suasana menjadi kaku, seolah semua orang sadar nama almarhum tidak bisa disebut. Bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa orang mempertanyakan kenapa bisa begitu. Di ruang tamu, Sita memeluk tubuhnya sendiri. Ia bisa mendengar doa dari luar meski samar. Saat Ustaz kembali membaca, lagi-lagi nama almarhum tidak keluar, hanya berhenti di udara. Telinga Sita panas. Ia merasa seluruh desa sedang ditarik dalam masalah yang sama. Semua orang mulai lupa nama. Dan ia tahu buku ibunya menyimpan jawaban, tapi tidak ada keberanian untuk menghadapinya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sita terlonjak berdiri kaku. "Siapa?" tanyanya, kali ini suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Lalu sunyi menelan kembali. Sita berjalan mendekat dengan langkah ragu. Ia tidak berani membuka pintu. Hanya berdiri di belakangnya sambil menggenggam erat gagang pintu. Ia bisa merasakan hawa dingin merambat masuk melalui celah kayu.
Dorongan untuk menyebut nama Raffi kembali muncul. Lidahnya ingin bergerak tapi ia menekan giginya agar tidak keluar. Buku di meja kembali bergerak. Halaman bergeser cepat, lalu berhenti di satu catatan yang ditulis ibunya bertahun-tahun lalu. Isinya sederhana. Nama yang tidak diucap akan dilupakan, bukan oleh waktu tapi oleh kita sendiri. Sita membaca lalu menutup matanya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia sadar bahwa ia dan ibunya memang berhenti menyebut nama Raffi. Bukan karena lupa tapi karena takut. Dan ketakutan itu yang kini berbalik menjadi malapetaka. Ia duduk lagi di kursi rotan, masih menatap buku. Tirai jendela kembali bergerak. Langkah kecil terdengar sekali lagi lalu hilang begitu saja. Rumah kembali sunyi tapi bukan tenang. Sunyi itu terlalu tebal, menempel sampai ke tulang. Sita meremas rok yang ia kenakan, mencoba menahan tubuh agar tidak bergetar. Kalau aku diam semua orang akan lupa. Tapi kalau aku sebut, aku harus terima yang datang. Ia berkata lirih, hampir tanpa suara. Dari rumah tetangga, doa tahlil selesai. Orang-orang keluar dengan wajah bingung. Beberapa di antaranya berbisik, "Kenapa nama almarhum tidak bisa disebut?" Yang lain menjawab, "Sepertinya semua orang sedang kena." Suara langkah mereka menyebar di gang, perlahan menjauh. Rumah Sita kembali dalam keheningan penuh tekanan. Malam semakin larut. Sita menutup buku dengan cepat lalu memeluknya. Dadanya sesak, pikirannya berputar tanpa henti. Ia merasa terjebak. Tidak ada jalan aman. Diam berarti kehilangan, bicara berarti luka lama terbuka. Ia menunduk, menyandarkan kepala di meja dan menutup mata. Nafasnya tetap tersengal. Di tengah rumah yang sepi, suara langkah kecil itu muncul lagi sekali, lalu hilang seolah mengejek. Tirai berhenti bergerak. Pintu tetap terkunci, tapi rasa was-was tidak pergi. Sita hanya duduk kaku, terjebak dalam batin yang semakin berat. Malam sebelumnya, Sita masih memeluk buku ibunya dengan perasaan sesak. Nafasnya berat, dadanya tidak kunjung tenang. Ia tidak tahu harus menolak atau menerima rasa takut yang datang bersamaan dengan dorongan menyebut nama adiknya. Saat matanya akhirnya terpejam, tubuhnya pun hanya jatuh kelelahan, bukan karena lega. Pagi hari, ia keluar rumah lebih awal. Jalan desa masih sepi. Hanya ada beberapa anak yang berangkat sekolah sambil saling dorong. Sita menuju balai dusun, tempat papan nama berdiri. Di sana sudah ada Pak Lurah Darlan dan Ustaz Karno. Mereka berdiri dengan wajah khawatir, seolah sedang menunggu sesuatu. Sita mendekat memberi salam. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pak Lurah menunjuk papan yang berdiri di dekat tiang bendera. "Lihat baik-baik, Mbak Sita." Sita melangkah menatap permukaan kayu yang kusam. Tidak ada kertas menempel, tapi di sudut bawah, samar terlihat goresan huruf R. Warnanya pudar, seolah pernah ada tulisan yang kini hilang setengah jalan. Ia mendekat lebih dekat, menyentuh dengan ujung jarinya. Kayu itu dingin, seperti baru disiram embun meski matahari sudah naik. "Itu muncul sejak kemarin sore," kata Ustaz Karno. "Tadi malam makin jelas, tapi sekarang pudar lagi. Seperti ada nama yang gagal ditulis." Sita menoleh. "Siapa yang menulisnya?" Pak Lurah menggeleng. "Tidak ada yang mengaku." Warga malah makin resah. Banyak yang minta papan ini dibakar supaya tidak mengganggu lagi. Belum sempat Sita menanggapi, beberapa warga datang mendekat. Suara mereka riuh, "Bakar saja Pak Lurah. Kayu itu bawa sial," seru seorang bapak. "Betul, gara-gara papan itu nama anak saya tidak bisa saya sebut. Malam tadi saya lupa nama istri saya sendiri, tambah yang lain." Warga makin ramai, saling menyalahkan. Ada yang menuding papan, ada yang menuding keluarga Sita karena dianggap masih menyimpan buku aneh. Pak Lurah mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Jangan gegabah. Kalau kita bakar, nanti dianggap melawan adat. Papan itu peninggalan lama, bukan benda sembarangan." Warga masih berdebat, wajah mereka tegang. Sita berdiri di tengah, menatap huruf R yang hampir hilang. Ia merasa ada kaitan dengan buku ibunya dan nama Raffi. Dorongan untuk mencoba menulis nama sendiri muncul, tapi rasa takut menahan langkahnya. Ia akhirnya memberanikan diri. "Pak, biar saya coba menulis nama di papan ini. Mungkin kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suasana langsung sunyi. Semua mata menoleh ke arahnya. Pak Lurah cepat menolak. "Jangan Mbak Sita, itu berbahaya. Kalau ada hal aneh terjadi, siapa yang tanggung jawab?" Ustaz Karno ikut menambahkan, "Lebih baik kita berdoa dulu. Jangan langsung menulis.
Nama bukan sekadar huruf, ada makna di dalamnya. Warga ikut bersuara, "Jangan sok berani." "Nanti malah makin celaka," sindir seorang ibu. Yang lain berbisik, "Kalau namanya sendiri tidak keluar bisa apa?" Sita menahan marah. Ia tahu mereka meremehkan, tapi ia juga sadar risikonya besar. Ia mundur, tidak jadi menyentuh papan, tapi matanya terus tertuju pada huruf R yang kian pudar. Di sela keributan itu terdengar tangisan seorang anak kecil. Seorang ibu menggendong bayinya dengan wajah panik. "Pak Lurah, saya lupa nama anak saya sendiri. Mulut saya tidak bisa menyebutnya. Padahal baru kemarin saya kasih nama di akta." Warga terdiam, wajah mereka berubah ngeri. Beberapa orang mulai memegang kepala. Seolah nama-nama orang terdekat mereka ikut menghilang. Ketegangan memuncak. Ada bapak yang tiba-tiba lupa nama istrinya. Hanya menyebut perempuan itu sambil menunjuk. Sang istri menangis karena merasa diperlakukan seperti orang asing. Situasi makin kacau, warga saling tuduh dan hampir bertengkar. Pak Lurah berusaha menenangkan, tapi suaranya tenggelam di tengah panik. Sita berdiri kaku, dadanya berdegup kencang. Ia merasa semua ini mengarah padanya. Huruf R yang memudar di papan membuatnya yakin ada kaitan dengan nama Raffi. Hanya saja ia tidak bisa mengatakannya di depan orang-orang yang sudah siap menuding. Ia menunduk, mencoba menahan air mata, lalu melangkah mundur. Dalam hatinya, ia tahu malam nanti ia harus datang lagi sendiri. Sore menjelang malam, warga masih ramai membicarakan kejadian itu. Ada yang tetap ingin papan dibakar. Ada yang memilih menjauhi balai dusun. Sita pulang ke rumah dengan langkah berat. Di ruang tamu, buku ibunya terbuka lagi di halaman kosong. Ia menatapnya lama, tidak berani menyentuh. Kata-kata ibunya seolah hidup di kepalanya. Nama yang tidak diucapkan lenyap bukan oleh waktu tapi oleh kita sendiri. Ia memeluk buku itu erat, dadanya semakin sesak. "Kalau aku diam semua akan hilang, tapi kalau aku sebut aku harus siap menanggung." Suaranya pelan, hanya terdengar untuk dirinya sendiri. Malam itu, keputusan sudah bulat. Ia tahu ia harus menghadapi papan nama seorang diri, tapi di saat yang sama, ia sadar huruf yang memudar itu bisa jadi milik adiknya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur, membuatnya tidak bisa tenang. Lampu rumah ia matikan satu persatu. Hanya cahaya kecil di ruang tamu yang dibiarkan menyala. Sita duduk lama di kursi rotan, memeluk buku, menahan perasaan yang semakin berat. Sunyi merayap menempel di kulit membuat ia sulit bernapas. Nafasnya terputus-putus tapi matanya tetap terbuka. Tidak ada kata lain yang keluar. Hanya satu nama yang terus mengetuk di kepalanya. Menunggu untuk dipanggil. Malam sudah turun sempurna. Suara serangga makin keras tapi ia tidak mendengar apa-apa selain degup jantungnya sendiri. Di dalam hati ia tahu diam tidak akan menyelesaikan apapun. Ia berdiri perlahan, menaruh buku di meja, lalu meraih senter kecil dan sebatang kapur serta pulpen dari kotak di lemari. Kakinya gemetar, tapi langkahnya tetap menuju balai dusun. Gang desa sepi, lampu jalan menyala redup, angin malam membawa bau tanah basah. Sita berjalan sambil menahan diri untuk tidak menoleh ke kiri atau kanan. Saat tiba di depan papan nama, ia berhenti sebentar. Kayu tua itu berdiri diam, tapi ada aura dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sita menghela napas panjang lalu maju. Ia mengarahkan sinar senter, dan sekali lagi melihat goresan samar huruf R yang nyaris hilang. Tangannya bergetar saat mengangkat kapur. Ia menuliskan huruf R. Baru setengah tercatat, garis itu memudar seakan papan menelannya. Ia menekan lebih kuat menuliskan huruf E. Baru selesai, huruf itu ikut hilang. Sita menarik napas pendek, lalu cepat menuliskan F dan I. Namun sama saja, papan itu menghapusnya, menyisakan permukaan kosong. "Kenapa?" bisiknya putus asa. Suara berat masuk ke kepalanya, bukan keluar dari papan tapi menekan langsung di pikirannya. "Kenapa kau tidak pernah memanggilnya?" Sita terperanjat, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Aku takut," jawabnya lirih. "Takut apa?" Suara itu mendesak. "Takut mengingat hari itu. Dia jatuh ke bendungan saat aku bersamanya. Aku sibuk dengan ponsel. Aku tidak sempat menolong. Sejak itu aku dan ibu berhenti menyebut namanya. Kalau aku sebut aku merasa bersalah. Jadi aku diam, sunyi menelan kata-katanya. Papan itu tidak bergeming. Tapi suaranya kembali datang. Nama yang tidak disebut adalah nama yang kubawa. Aku menjaganya agar tidak hilang sembarangan. Tapi semakin lama, ia tertimbun. Bukan hanya suaranya, juga keberadaannya. Sita menahan air mata.
Aku tidak ingin dia hilang. Aku hanya tidak sanggup menyebut. Kalau begitu kembalikan. Apa yang harus kulakukan? Nama untuk nama. Sita terdiam. Ia mengerti maksud suara itu. Jika ia ingin mengembalikan nama Raffi dan nama-nama lain yang hilang, ia harus menukar dengan namanya sendiri. Ia harus rela dilupakan, hatinya berguncang. Kalau aku setuju, orang-orang akan lupa padaku? Ya, lidah mereka tidak akan mampu menyebutmu. Kau akan ada tanpa dipanggil. Kau akan berjalan tanpa dikenal. Tangannya gemetar. Ia memandang papan kosong, lalu menutup mata. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku terima. Sunyi semakin pekat. Katakan namamu. Sita menelan ludah. Namaku Sita binti Sarina. Papan bergetar halus. Garis samar muncul, menuliskan kembali huruf-huruf yang tadi hilang. Raffi tertulis jelas, lalu hilang perlahan. Seakan dikembalikan ke mulut orang-orang yang mengenalnya. Setelah itu nama-nama lain ikut muncul dan tenggelam satu persatu. Suara doa dari rumah tetangga yang sedang tahlil tiba-tiba terdengar lantang. Ustaz yang memimpin bisa menyebut nama almarhum dengan jelas, membuat warga menangis lega. Namun di saat yang sama, Sita merasakan tubuhnya semakin ringan, seakan ada yang terlepas. Ia mencoba berteriak untuk memanggil namanya sendiri. Tapi bibirnya kaku. Ia tahu sejak detik itu, namanya sudah bukan miliknya lagi. Ia menunduk, menahan air mata, lalu menatap papan yang kini kembali kosong. Malam tetap sunyi, tapi di dadanya ada rasa lega sekaligus hampa. Ia berdiri diam lama, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Di kepalanya hanya ada satu kesadaran. Semua orang akan kembali mengingat kecuali dirinya sendiri. Sita melangkah pulang dengan kaki gemetar. Di setiap langkah, ia merasa seakan meninggalkan sebagian dirinya di jalanan. Rumahnya menunggu, tapi hatinya sudah tidak sama. Ia menutup pintu, duduk di kursi rotan, dan menatap buku ibunya yang terbuka di meja. Halaman kosong itu kini benar-benar kosong, tanpa tulisan baru. Nafasnya naik turun, dadanya berat, tapi ia tahu keputusan sudah tidak bisa ditarik kembali. Papan kayu yang tadi memakan huruf kini kembali kosong. Tetapi ia bisa merasakan sesuatu sudah berpindah. Nafasnya masih berat, tubuhnya goyah. Ia mencoba berdiri tegak lalu berbalik meninggalkan balai dusun. Jalanan gelap, hanya suara jangkrik menemani. Di kepalanya ada rasa lega, tapi bercampur dengan hampa yang makin menekan. Di surau, suara doa malam itu terdengar berbeda. Bacaan tahlil mengalir lancar, nama almarhum disebut dengan jelas tanpa tersendat. Ustaz Karno menutup doa dengan suara gemetar. Allahumma gfir lahu Sardi bin Kasman. Warga yang hadir menangis lega. Alhamdulillah namanya bisa disebut lagi, kata seorang bapak. Tadi siang saya bahkan lupa nama anak saya. Sekarang sudah ingat. Suasana surau penuh syukur. Orang-orang saling berpelukan. Namun ketika mereka keluar dan melihat Sita yang berdiri di pinggir jalan, wajah-wajah itu langsung berubah bingung. Sampean siapa? Tanya seorang ibu. Sita mencoba tersenyum. Saya. Lidahnya kaku, nama tidak keluar. Ia hanya bisa berkata, saya barusan dari papan itu. Warga saling pandang. Orang asing rupanya. Tapi siapapun kau, terima kasih. Nama kami sudah kembali. Sita ingin menjawab, tapi tidak ada satu pun yang mengenalinya. Bahkan orang yang dulu dekat dengan ibunya menatapnya seperti pendatang, yang menahan perih di dada, lalu berjalan pulang tanpa suara. Warga sibuk dengan kebahagiaan mereka, tidak ada yang menoleh lagi. Di rumah ia langsung menuju kamar. Ia membuka album foto di lemari. Halaman pertama masih ada foto pernikahan orang tuanya. Halaman berikutnya foto ibunya dan Raffi kecil. Tapi ketika sampai pada bagian yang harusnya memuat fotonya, kosong. Foto dirinya tidak ada, hanya halaman putih. Jari-jarinya gemetar membalik satu persatu, berharap menemukan. Tidak ada. Seolah sejak awal ia tidak pernah difoto. Ia bergegas membuka laci tempat ibunya menyimpan dokumen lama. Ada akta kelahiran Raffi, surat tanah, dan beberapa surat penting lain. Sita mencari namanya. Tidak ada satu pun yang menyebut. Surat keluarga hanya menyebut anak perempuan tanpa nama. Ia hampir tidak bisa bernapas. Air matanya jatuh membasahi kertas. Benar, aku sudah ditukar, gumamnya. Malam itu ia duduk di kursi rotan dengan tubuh lunglai. Lampu redup menambah kesepian. Dari luar terdengar suara ibu-ibu memanggil anak mereka dengan nama yang jelas. Nabila, ayo masuk. Dito cepat pulang. Suara-suara itu menusuk telinganya. Ia ikut bahagia karena desa terbebas, tapi hatinya koyak karena dirinya yang hilang.
Pagi menjelang warga berkumpul di balai dusun. Pak Lurah berkata lantang, "Kita harus bersyukur. Nama-nama kita kembali. Entah siapa yang menolong, semoga diberi balasan." Semua orang mengangguk, wajah mereka lega. Sita ikut hadir, berdiri di belakang kerumunan. Ia mencoba menyapa Bu Wati, pemilik warung. "Bu, saya..." Namun Bu Wati menoleh sebentar lalu menggeleng. "Maaf, saya tidak kenal." Kalimat itu membuat dadanya kembali berat. Siang hari ia mencoba membersihkan rumah, tapi setiap benda mengingatkannya bahwa ia bukan lagi bagian dari catatan siapapun. Buku ibunya masih ada di meja, tapi ketika ia membukanya, namanya sendiri sudah tidak tertulis di daftar. Tangan ibunya hanya mencatat nama Raffi, nama warga, dan nama tetangga lain. Tidak ada dirinya. Halaman itu terasa dingin, membuat tubuhnya bergetar. Sore, anak-anak kecil bermain di gang. Sita duduk di teras, berharap ada yang menyapanya. Seorang bocah lewat sambil membawa layangan. Ia menoleh sebentar, lalu berbisik ke temannya. "Itu orang baru ya? Kok aku belum pernah lihat?" Temannya mengangguk. "Mungkin pendatang." Hati Sita hancur, tapi ia hanya bisa menunduk. Malam kembali datang, membawa sunyi yang menempel. Sita duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah buku. Nafasnya berat, matanya merah. Ia udah tahu dirinya benar-benar terhapus. Desa bersyukur. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang mengorbankan. Ia hanya bisa menahan semua di dalam dada. Dan di ruangan yang remang itu rasa hampa makin besar. Nafasnya masih ada, tubuhnya masih bergerak, tapi namanya sudah tidak hidup di mulut siapapun. Sita duduk di kursi rotan. Lampu kecil ruang tamu menyala temaram. Nafasnya berat, matanya memerah. Ia tahu dirinya sudah benar-benar terhapus. Desa bersyukur. Nama orang-orang kembali, tapi tak seorang pun mengenalnya. Ia masih ada, tapi seperti tidak ada. Rasa hampa itu menekan sampai ke tulang, membuat tubuhnya terasa ringan namun hatinya kosong. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa banyak suara. Sita tetap bangun pagi, membersihkan rumah, menimba air dan menyapu halaman. Namun setiap kali ia keluar, orang-orang menatapnya seperti pendatang. Di pasar pedagang tidak menyebut namanya. "Mbak, mau beli apa?" kata mereka datar, tanpa panggilan. Saat ia mencoba menyapa tetangga, jawabannya hanya anggukan singkat. Tidak ada satupun yang menautkan dirinya dengan rumah yang ia tempati. Rasa sepi semakin tebal. Ia bisa duduk di teras melihat anak-anak bermain, tapi tidak ada yang mendekat. Ia berjalan ke warung, tapi orang-orang berbisik seolah ia orang asing. Ia berusaha menahan diri, tapi batinnya terus terluka. Malam hari ia berbaring tapi tidak benar-benar tidur. Nafasnya pendek, pikirannya berputar. Apa aku memang sudah hilang? Gumamnya pelan, suara sendiri pun terdengar asing. Suatu siang saat matahari terik, pintu rumahnya diketuk pelan. Sita membuka, menemukan seorang anak perempuan berdiri dengan wajah lelah. "Mbak, boleh minta air minum?" tanyanya sopan. Sita mengangguk mempersilakan masuk. Anak itu duduk di kursi, menunggu sambil memegang botol kosong. Sita menuangkan air lalu menyerahkan. "Terima kasih, Mbak," kata anak itu. Sita tersenyum samar. "Namamu siapa?" tanyanya. "Saya Zahra," jawabnya. "Ibu saya sering cerita tentang seorang perempuan yang dulu tinggal di rumah ini. Namanya saya lupa, tapi katanya anak dari Bu Sarina." Kalimat itu membuat jantung Sita berdegup lebih cepat. Ia menatap Zahra lekat-lekat, seolah menunggu sesuatu. Anak itu berpikir keras. "Apa namanya? Siti? Atau..." Ia berhenti lalu menatap wajah Sita. "Mbak Sita." Saat nama itu keluar, udara di dalam rumah berubah. Sunyi yang selama ini menekan seolah bergeser sedikit. Sita menahan napas, matanya basah. "Kamu tadi manggil saya apa?" Zahra menatap ragu. "Oh, Mbak Sita, ibu saya pernah bilang nama itu." Sita menutup mulut dengan tangannya, tubuhnya gemetar. Ia merasa ada sesuatu kembali menempel padanya. "Ya, namaku Sita," katanya pelan. Suara itu akhirnya keluar. Zahra tersenyum lega. "Betul ya? Saya kira salah. Tapi pas lihat wajah Mbak, saya merasa cocok dengan nama itu." Sita tidak bisa menahan air mata. "Terima kasih, Zahra. Kamu tidak tahu betapa pentingnya itu buatku." Zahra mengangguk polos. "Saya hanya menebak, Mbak. Tapi kalau benar saya senang bisa memanggil." Sejak hari itu setiap kali Zahra lewat ia selalu menyapa. "Mbak Sita." Suaranya jernih, membuat hati Sita sedikit lebih hangat. Sunyi yang dulu menjerat terasa mereda setiap kali nama itu dipanggil. Tapi di balik rasa lega ada ketakutan lain. Sita sadar, jika Zahra berhenti namanya akan hilang kembali.
Malam hari ia duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah pintu. Nafasnya tidak stabil. Kalau hanya Zahra yang ingat apa cukup? Kalau dia lupa, aku akan hilang lagi, gumamnya. Ia menatap buku ibunya di meja, tapi halamannya tetap kosong. Tidak ada jaminan. Harapan dan ancaman bercampur menjadi satu, membuat batinnya semakin waspada. Ia berbaring, menutup mata, tapi suara panggilan Mbak Sita dari Zahra siang tadi terus bergema. Suara itu satu-satunya tali yang menahannya tetap ada. Namun di sisi lain ia merasa tali itu terlalu tipis, mudah putus kapan saja. Dadanya kembali sesak menunggu malam yang panjang, dengan perasaan yang tidak pernah selesai. Malam sebelumnya Sita duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah pintu. Nafasnya tidak stabil, pikirannya terus dihantui ketakutan akan hilang kembali jika tidak ada yang memanggil. Di dalam dadanya ada perasaan was-was yang tidak bisa ia buang. Hanya suara Zahra yang memanggil Mbak Sita siang tadi yang membuatnya bertahan. Itu seperti satu-satunya tali yang masih menahan dirinya tetap ada. Beberapa hari kemudian, warga desa berkumpul di balai dusun. Pak Lurah berdiri di depan papan nama, didampingi Ustaz Karno. Papan kayu itu kini penuh dengan kertas baru, daftar ronda, undangan hajatan, pengumuman kelahiran. Semua nama tertulis jelas, suasana berbeda dari beberapa minggu lalu. Wajah warga tampak lega. Mulai hari ini, setiap kelahiran harus diumumkan dengan nama lengkap. Setiap kematian juga disebut jelas dalam doa. Jangan ada lagi yang hanya bilang almarhum itu, kata Pak Lurah tegas. Warga mengangguk setuju. Seorang bapak mengangkat tangan. Tapi bagaimana kalau papan ini kembali memakan huruf? Kalau tiba-tiba nama hilang lagi? Suasana sempat riuh. Beberapa orang ikut mengangguk takut. Namun Ustaz Karno maju, suaranya tenang. Selama kita terus mengucapkan nama, tidak ada yang bisa mengambilnya. Sunyi hanya berkuasa kalau kita memilih diam. Ingat itu baik-baik. Kata-katanya menenangkan, meski masih ada yang ragu. Sita berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia ingin ikut bicara, ingin menegaskan, tapi ia tahu tidak ada yang mengenalnya. Kalaupun ia bersuara, mereka akan memandangnya sebagai orang asing. Ia hanya bisa mendengar. Di satu sisi ia lega karena desa akhirnya punya aturan jelas. Di sisi lain dadanya tetap sesak karena posisinya rapuh. Ya ada tapi sewaktu-waktu bisa kembali lenyap. Siang itu Zahra datang ke rumahnya. Mbak Sita, saya main sebentar ya, ucapnya ceria. Sita tersenyum, menyambut. Masuklah Zahra. Setiap kali nama itu keluar dari bibir anak kecil itu, dada Sita terasa sedikit ringan. Ia merasa masih ada yang menahannya di dunia. Mereka duduk di ruang tamu. Zahra bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya. Sesekali ia memanggil lagi. Mbak Sita dengarkan, dan setiap panggilan itu membuat Sita ingin menangis lega. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, ketakutan tetap ada. Malam hari ketika Sita sendirian, ia merenung lama. Kalau Zahra lupa, aku akan hilang lagi. Kalau dia tidak pernah datang, siapa yang akan memanggil? Gumamnya, ia menatap buku ibunya di meja, yang masih kosong tanpa namanya. Hatinya digelayuti rasa takut tapi juga harapan. Harapan yang rapuh, seakan bergantung pada satu suara kecil. Waktu berjalan, desa mulai hidup normal kembali. Anak-anak dipanggil dengan nama lengkap saat belajar. Doa kematian kembali lancar. Dan papan nama selalu penuh tulisan. Tapi masih ada warga yang tetap cemas. Bagaimana kalau nanti huruf-huruf hilang lagi? Tanya seorang ibu pada Ustaz Karno. Sang Ustaz menjawab tegas, kalau kita berhenti menyebut baru hilang. Kalau kita terus memanggil, sunyi tidak bisa masuk. Jawaban itu membuat warga belajar lebih hati-hati. Sita menyaksikan semua dari kejauhan. Ia menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya kini bergantung pada orang lain. Selama ada Zahra yang setia memanggil, ia masih ada. Tapi ia sadar dirinya hidup dengan syarat. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Ia harus menjaga agar namanya tetap diucapkan, walau hanya oleh seorang anak kecil. Malam terakhir bulan itu, Sita duduk di teras. Angin membawa suara warga yang memanggil anak-anak mereka masuk rumah. Nama-nama meluncur jelas di udara. Adi, ayo makan. Sari, sudah malam. Suara itu membuatnya sadar, desa sudah kembali normal. Ia menutup mata mendengar lagi suara Zahra dari kejauhan memanggil, Mbak Sita. Nafasnya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Ia menerima bahwa selama nama terus disebut, ia akan tetap ada. Sunyi memang selalu mengintai, tapi kini ia tahu batasnya. Sunyi hanya berkuasa ketika orang memilih diam.
Dan selama nama masih hidup di mulut orang-orang, kehidupan pun akan tetap bertahan. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.